Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, siswa harus mampu bisa membedakan dua konsep berpikir, yaitu berpikir secara diakronik dan berpikir secara sinkronik. Kenapa harus dipelajari? Agar siswa lebih mempermudah mempelajari sejarah Indonesia lebih dalam. Siswa diharapkan mampu bisa membedakan dua konsep berpikir secara diakronik dan sinkronik. Istilah-istilah yang harus diketahui ada: 1. Konsep ruang dan waktu. 2. Konsep berpikir kronologis. 3. Konsep periodisasi. 4. Konsep perubahan berkelanjutan. Barulah dapat menentukan apa itu perbedaan diakronik dan sinkronik. Kita masuk yang ke pertama, yaitu Konsep ruang itu dibagi menjadi 3: sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah internasional. Sedangkan konsep waktu itu juga dibagi 3: masa lalu, sekarang, dan masa depan. Agar anak ibu lebih cepat memahaminya, lihat contoh berikut. Pada contoh 1, yaitu pahlawan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dia masuk ke konsep ruang. Yang mana, Nak? Ya, betul, sejarah lokal. Kenapa dia termasuk sejarah lokal? Karena pahlawan ini tidak dikenal di daerah lain. Jadi dia masuk ke konsep ruang lokal. Kalau dilihat dari waktu, dia masuk ke mana, Nak? Dia masuk ke dalam masa lalu. Contoh 2, Candi Borobudur. Dia masuk ke konsep ruang yang mana? Ayo coba. Candi Borobudur masuk ke konsep ruang sejarah internasional. Kenapa? Alasannya dia juga termasuk salah satu 7 keajaiban dunia. Jadi kenal tentang Candi Borobudur sehingga menjadi sejarah internasional. Oke. Candi Borobudur juga termasuk sejarah nasional. Kenapa? Karena semua masyarakat Indonesia mengenal tentang sejarah tentang Borobudur. Siapa sih yang tidak tahu tentang Candi Borobudur? Candi Borobudur juga termasuk sejarah lokal, khusus bagi masyarakat yang ada di mana candi itu berada. Ayo tebak, di mana Candi Borobudur berada? Ya, dia berada di Kota Magelang, di Provinsi Jawa Tengah. Jadi Candi Borobudur juga termasuk sejarah lokal bagi penduduk Magelang. Contoh 3, dia termasuk ke konsep ruang sejarah. Ayo, apa? Ya, dia termasuk ke konsep sejarah nasional, lebih tepatnya ke nasional. Hampir semua sejarah itu masuk ke konsep waktu masa lalu. Dan kita mempelajari sejarah juga perlu perbandingan di masa sekarang.
Contoh, Candi Borobudur di atas itu masih ada sampai sekarang. 2. Pahlawan revolusi masih dikenal sampai sekarang. Dan pahlawan Tanjung Jabung Barat juga masih dikenal sampai sekarang. Untuk mengapresiasinya, maka dibuatlah nama-nama jalan contohnya. 2. Konsep berpikir kronologis. Sedangkan konsep berpikir secara kronologis adalah urutan waktu. Kuncinya urutan waktu dari waktu atau tanggal termuda ke tertua, atau dari tertua ke muda, dari besar ke kecil tahunnya, dari tahun besar ke kecil atau sebaliknya. Contoh pada buku halaman 3. Ini adalah detik-detik kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita bisa merdeka? Pada tanggal 6 Agustus, pada saat itu Jepang itu sedang menjajah Tanggal 6 Agustus di kota Jepangnya terjadi pengeboman di kota Hiroshima, sehingga Jepang lemah dan Indonesia membuat siasat menggempur Jepang lebih cepat di tanggal 7 dengan cara membentuk PPKI saat Jepang lemah. Kemudian tanggal 9 di daerah Jepang juga terjadi bom yang kedua kalinya oleh kemudian 15 Agustus Jepang menyerah kepada kita. Kemudian tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Konsep periodisasi. Konsep periodisasi adalah konsep di mana satu zaman saja, satu era saja, satu babak saja. Contohnya zaman prasejarah. Di zaman prasejarah, kita manusia seluruh, bukan hanya di Indonesia, belum tahu yang namanya membaca dan menulis. Setelah adanya tulisan, zaman itu berubah menjadi zaman sejarah. Kemudian jadi kesimpulannya, periodisasi ini adalah zaman yang dibabak-babakkan, yang disekat-sekat. Jadi zaman itu ada jadi 2, periodenya terjadi 2 kali, zaman prasejarah pertama, kemudian dilanjutkan dengan zaman sejarah. Begitu juga masa kita dijajah sama penjajah, ada beberapa periode. Pertama, belum ada penjajah. Kemudian ada periode masa waktu penjajah Portugis, dilanjutkan dengan masa periode penjajahan Jepang, kemudian dilanjut dengan masa penjajahan Belanda. Jadi ada beberapa babak atau beberapa periode. Itulah yang disebut dengan konsep periodisasi. 4. Konsep perubahan dan berkelanjutan. Setelah masuk konsep periodisasi, kalau ada dia sampai sekarang, berarti itulah yang disebut dengan berkelanjutan. Jadi zaman atau babak-babak yang terjadi secara periodisasi dan berkelanjutan. Terjadinya
berkelanjutan itu bisa terjadi lambat atau bisa terjadi cepat. Contoh, terjadinya sistem bertani. Di Indonesia, sistem pertanian itu sangat lambat berkembang. Itu contohnya adalah berkelanjutan secara lambat. Yang mana yang contohnya secara cepat? Setelah tahun 2000, masuk ke tahun 2000, teknologi berkembang secara signifikan, drastis meningkat tajam. Itu contohnya adalah contoh berkelanjutan cepat. Diambil dari kesimpulan di atas, periode zaman prasejarah itu terjadi berkelanjutannya lambat menjadi zaman periode sejarah. Paham? Masa Orde Baru itu periode berkelanjutan menjadi masa Orde Baru. Itu juga prosesnya terjadinya lambat. Kunci konsep berpikir secara diakronik adalah ruang subnya kecil, kita kupas, tapi detail mendalam. Contoh, zaman prasejarah. Itu contoh-contohnya, ciri-cirinya apa? Manusia belum bisa mengetahui atau mengenal huruf. Di zaman itu masih sederhana, belum mengenal api, makanan yang dimakan hanya langsung dimasak, tidak menggunakan bumbu-bumbu. Pokoknya ciri khas manusianya belum menggunakan pakaian secara menyeluruh, hanya di bagian tertentu saja. Itu adalah ciri khas konsep berpikir secara diakronik. Subnya kecil tapi mendetail. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Contohnya, sebelum masuknya Islam itu adalah Hindu-Buddha. Sebelum masuknya Hindu-Buddha itu masyarakat kita belum punya agama. Itu ciri-ciri khasnya, belum ada agama dan masuknya Hindu-Buddha. Kenapa Hindu-Buddha ada? Kenapa Islam masuk? Itu memiliki alasan tersendiri-sendiri yang detail, yang mempunyai komentar-komentar baik itu positif dan negatifnya. Itulah yang disebut berpikir secara diakronik. Jadi kesimpulannya, hampir semua sejarah itu umumnya adalah secara diakronik jika dikupas secara dalam, tetapi ruang subnya kecil. Contoh, kenapa masyarakat Indonesia jika melawan penjajah selalu kalah? Jawabannya adalah masyarakat Indonesia umumnya tidak sekolah, buta huruf, dan mudah diadu domba. Contoh lain, sistem orang dulu belanja itu menggunakan sistem barter. Itulah tadi pembelajaran tentang konsep perbedaan secara berpikir diakronik dan sinkronik. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.